Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Apakah di antara Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini ada yang baru pertama kali beribadah di GKJ Pondok Gede? Tidak ada ya, jadi semuanya adalah sudah pernah beribadah di GKJ Pondok Gede. Pada pagi ini mohon izin untuk menyampaikan pokok-pokok warta gereja. Yang pertama, perjamuan kudus. Pada kebaktian Minggu 2 Februari 2025, pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat akan dilayankan perjamuan kudus. Seluruh jemaat yang sudah dibaptis diundang untuk mengikuti persiapan perjamuan kudus di wilayah masing-masing. Sedangkan bagi tamu dimohon mengisi formulir yang tersedia. Persiapan perjamuan kudus gabungan akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Januari 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat secara online. Sebelum doa bersama. Sidang pleno majelis. Majelis akan mengadakan sidang pleno pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 11 WIB di ruang konsistori. Kepada warga jemaat, pengurus UPK, bebadan, tim dan panitia yang sekarang disebut badan-badan pelayanan gereja, diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan. Mohon dukungan dan doa segenap warga jemaat. Berikutnya, kebaktian peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, akan dilangsungkan kebaktian peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Saudara Ardia Pramodana dari wilayah Kolose dan Saudari Esle Katia Natasya, Jemaat GKI Pamulang, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Februari 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GKJ Pondok Gede. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam kebaktian peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan dan mohon dukungan doa dari seluruh jemaat. Serah terima kepengurusan Majelis GKJ Pondok Gede. Dalam kebaktian hari Minggu, hari ini 26 Januari 2025 akan dilaksanakan serah terima kepengurusan Majelis GKJ Pondok Gede. Ucapan terima kasih. Majelis dan segenap warga jemaat menyampaikan ucapan duka cita, mohon maaf. Majelis dan segenap warga jemaat menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas dipanggil ke pangkuan Bapa di surga. Yang pertama, Bapak Patmono Sidi Dermorjo, Ayahanda Penatua Tabita Siwi Lucia Bekti dan Penatua Triyogi Chandra Oktuwarsa pada hari Senin 20 Januari 2025 pukul 13.55 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Selasa 21 Januari 2025 pukul 11 di Makam Kristen Astana Inggil, Jombang. Yang kedua, Bapak Suripto Hadiwiono, Ayahanda dari Penatua Bayu Sutanto, yang dipanggil Tuhan pada hari Kamis 23 Januari 2025 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Bethesda.
Pemakaman telah dilaksanakan di Palian Gunung Kidul. Yang ketiga, Bapak Abner Bambang Rianto, mertua dari Ibu Dinar Hestiningsih Widayati, yang dipanggil Tuhan pada hari Kamis 23 Januari 2025 pukul 19.21 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, dan telah dimakamkan di pemakaman Bonoloyo, Solo. Kebenaran segenap keluarga yang ditinggalkan kiranya mendapat penghiburan dari Tuhan. Ucapan terima kasih. Keluarga Penatua Tabita Lucia Bekti dan Penatua Triyogi Chandra Oktuarsa mengucapkan terima kasih kepada pendeta, majelis dan warga jemaat GKJ Pondok Gede atas kasih dan dukungan doa semenjak Bapak Patmono Sidi Dermorjo sakit sampai dipanggil Tuhan. 2. Keluarga Penatua Bayu Sutanto mengucapkan terima kasih kepada pendeta, majelis dan warga jemaat GKJ Pondok Gede atas kasih dan dukungan doa semenjak Bapak Suripto Hadiwiono sakit sampai dipanggil Tuhan. 3. Keluarga Ibu Dinar Hestiningsih Widayati mengucapkan terima kasih kepada pendeta, majelis dan warga jemaat GKJ Pondok Gede atas kasih dan dukungan doa semenjak Bapak Abner Bambang Rianto sakit sampai dipanggil Tuhan. Ucapan terima kasih yang keempat, ucapan terima kasih disampaikan kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doa dari keluarga Bapak Kartimin semenjak Ibu Mijem sakit sampai dengan pemulihannya. Persembahan kasih. Majelis dan warga jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan kasih yang telah diterima dari jemaat berupa 2 buah harddisk eksternal 1 TB merek Acer. 9. Pendaftaran pelayanan katekisasi. Diinformasikan bahwa pelayanan katekisasi akan dimulai pada bulan Februari 2025. Persyaratan jemaat yang akan mengikuti katekisasi adalah berusia 16 tahun pada bulan Desember 2025. Bagi jemaat yang akan mengikuti katekisasi dimohon untuk menghubungi majelis wilayah masing-masing dan mengisi formulir yang disediakan paling lambat tanggal 31 Januari 2025. 10. Ibadah syukur. Keluarga Bapak Wasmin mengundang majelis, komisi Adi Yuswo dan jemaat wilayah Kanaan GKJ Pondok Gede untuk hadir dalam ibadah syukur pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang ibadah GKJ Pondok Gede. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat. Berkaitan dengan persembahan literasi dan bencana banjir longsor di Pekalongan. Sehubungan dengan adanya aksi peduli bencana banjir dan longsor di wilayah Pekalongan, terkhusus di GKJ Kasimpar, maka persembahan literasi yang sudah diumumkan 2 kali dalam warta gereja akan diberikan dari kas jemaat sebesar 500.000. Dan persembahan khusus hari ini diperuntukkan untuk bencana banjir dan longsor di wilayah Pekalongan. Berikutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan Pastori 2, update untuk pembangunan rumah Pastori 2 sampai hari ini hampir mendekati akhir, jadi nanti di bulan Februari sudah selesai, tetapi kami masih membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian.
Majelis dan Panitia Pastori 2 menyampaikan terima kasih atas partisipasi seluruh jemaat sampai saat ini. Tetapi kami masih tetap mengharapkan partisipasi seluruh jemaat sampai dengan seluruh kewajiban kita dapat diselesaikan dengan baik. Demikian Bapak Ibu pokok-pokok warta jemaat, warta gereja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Warta selengkapnya bisa Bapak Ibu cermati di warta gereja yang tersedia atau di WA Group GKJ Pondok Gede. Ibadah pagi ini adalah ibadah kontemporer dan pendukung ibadahnya adalah kantoria dan musik dari band remaja, Mas Yoga dan kawan-kawan akan di multimedia. Kemudian firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Sektiono Pinto Nugroho dengan tema yang Bapak Ibu bisa saksikan. Ya. Baik Bapak Ibu, selamat mempersiapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah kepada Tuhan. Shalom keluarga Allah. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Yang luar biasa boleh daun jempolnya diangkat ke atas. Puji nama Tuhan. Keluarga Allah, hari ini boleh kita bersuka cita karena kita berkumpul kembali di rumah Tuhan dalam ibadah kontemporer. Saya harap semoga semua hadir dalam hati yang sukacita. Kita punya kerinduan yang sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita mau bangkit berdiri, kita mau puji Allah kita yang Tritunggal, suci, suci, suci. Dengan segenap hati kita mau puji Dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah yang suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh segenap malaikat. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita bawa hati kita kepadanya. Kita mau segenap hati mau nyembah Dia. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita angkat pujian kita hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, senang nafas mulia
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat terkasih, saya percaya bahwa begitu ajaib perbuatan Tuhan di kehidupan kita. Maka sudah layak dan sepantasnya kita mengagungkan namanya. Maka marilah bersama kita nyanyikan Mazmur 19. Ucapanku
adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita yang dari berbagai suku, kita yang memiliki macam-macam kesibukan, kita dengan berbagai karakter dan kebiasaan, tapi seringkali terselip hina dan cela. Padahal Tuhan berkata dalam firman-Nya 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 27 yang akan kita baca. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tak ada satupun dari kita yang sempurna di hadapan Tuhan. Maka marilah kita tunduk di hadapan-Nya. Sejak timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, betapa besar anugerah-Mu atas kami semua. Betapa kabar baik itu sungguh nyata dalam kehidupan kami, juga dalam kehidupan persekutuan kami, bahwa kami telah Tuhan persatukan sebagai tubuh Kristus. Namun kami pun juga menyadari kadang kami kurang mampu bisa memelihara kehidupan bersama ini. Demikian juga kami kurang peka terhadap berbagai kabar baik yang sudah kami terima melalui sabda-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami sungguh memohon pengampunan Tuhan yang akan mampu memulihkan kehidupan kami, memulihkan kehidupan persekutuan kami supaya semakin erat kami tetap bisa bersatu hati seperti selama ini, bahkan lebih kuat lagi kesatuan hati kami untuk dapat melayani Tuhan bersama-sama. Dan juga kami akan selalu siap sedia menyambut sabda-Mu yang adalah kabar baik bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari bangkit berdiri. Pada setiap kita yang percaya kepada Kristus, telah tersedia berita anugerah, yaitu bahwa janji keselamatan, kabar baik itu telah digenapi dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berbahagialah setiap kita yang percaya kepadanya. Seperti yang tertulis dalam Injil Lukas 4 ayat 17-21. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terima kasih, begitu indah kasih Tuhan kepada kita. Dia yang memulihkan orang buta, dan juga yang akan memulihkan kehidupan kita dari segala pencobaan. Maka marilah kita memuji nama Tuhan dengan lebih dalam lagi menyembah Dia. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku
Jemaat yang terkasih, kita akan menerima sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas betapa indahnya karya Tuhan dalam kehidupan kami yang memulihkan hidup kami. Dan kini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur dan tekad kami untuk terus mengikut Tuhan, kami mau menerima sabda Tuhan. Namun kami juga menyadari kelemahan dan keterbatasan kami. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus memperlengkapi kami saat kami menerima sabdamu saat ini. Bila kami bisa menerimanya dengan sukacita sebagai kabar baik dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga yang mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang lemah dan terbatas yang akan menyampaikan sabdamu, Tuhan yang perlengkapi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 13. Nehemia 8 ayat 1 sampai 13 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dari Alkitab TB2 LAI yang begini bunyi firman Tuhan. Pembacaan Taurat dan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan ke-7 dan orang Israel telah menetap di kota-kotanya, berkumpullah serentak seluruh rakyat di lapangan depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada tanggal 1 bulan ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mengerti. Ia membacakan bagian-bagian dari kitab itu menghadap lapangan di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan serta semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk keperluan itu. Di sebelah kanannya berdiri Matitya, Sema, Ananya, Uria, Hilkia, dan Maasya. Sedangkan di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat, di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyahut, Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Aseria, Yosabat, Hanan, dan Pelaya yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat kepada umat, sementara umat itu berdiri di tempatnya. Mereka membacakan kitab itu, Taurat Allah, dengan jelas dan memberi penjelasan, sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat itu berkata kepada mereka semua, "Hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan berduka cita dan menangis." Sebab seluruh umat menangis ketika mendengar perkataan Taurat itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah, makanlah makanan yang enak-enak dan minumlah minuman yang manis, serta kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu." Orang-orang Lewi menyuruh seluruh umat supaya diam dengan berkata, "Tenanglah, karena hari ini kudus, janganlah bersusah hati."
Lalu seluruh umat pergi untuk makan dan minum, membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang dijelaskan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Masih semangat? Karena hari ini kita akan belajar tentang kabar baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tentu kalau kita suruh milih, lebih milih mana? Kabar baik atau kabar buruk? Ya, orang pada umumnya pasti kalau suruh milih maunya dengar kabar baik terus. Tapi kalau kita pertanyaan kemudian, kalau kita mendengar kabar baik, lalu apa yang kita lakukan? Apa perasaan kita? Rasanya gimana? Apa aja perasaannya, Bapak Ibu? Senang, bahagia, semangat. Terus apa lagi? Lega, mendengar kabar baik, pasti merasakan lega. Pokoknya kita ketika mendengar kabar baik, kita nggak suka dengan kabar buruk gitu ya. Walaupun kadang itu sebuah kenyataan yang harus kita terima. Tapi kita kalau suruh milih lebih senang dengar kabar baik. Dan kalau kita sudah terima kabar baik, kita responnya ya semua itu tadi yang positif. Namanya aja kabar baik, ya kita respon dengan positif, dengan baik. Kita senang, semangat, sukacita, lega. Mata kita jadi berbinar-binar, bercahaya gitu ya. Tubuh kita ekspresinya juga jadi senang, semangat gitu. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Apakah kalau kita menerima kabar baik yang itu adalah firman Tuhan, kita juga seperti itu responnya. Senang, semangat, sukacita, lega, langsung bergairah menjalani kehidupan. Karena itu tadi yang kita baca dari Nehemia. Umat disuruh untuk bersukacita ketika mendengar firman Tuhan. Jangan dengan bersedih, jangan berduka cita. Nah, sebelum kita merenungkan lebih dalam lagi tentang kitab Nehemia tadi, kita mau flashback lagi. Nyambung juga sih sebenarnya dengan yang 2 minggu yang lalu ketika kita belajar kitab Yesaya. Nehemia itu kan orang yang dia pembesar istana kerajaan Persia, dia orang Yahudi, kemudian dia punya kerinduan untuk pulang membangun Yerusalem lagi. Dia udah orang kepercayaan Raja Persia. Nah, sebelum itu, kenapa umat ketika itu berkumpul di pintu gerbang air untuk mendengarkan Ezra? Ezra itu adalah imam ya, imam yang kalau di situ di kitab dibacakan disebut ahli kitab. Memang dia orang yang sangat memahami kitab suci, dia seorang imam. Jadi Ezra itu pemimpin rohani atau spiritual, yang Nehemia itu pemimpin secara sosialnya gitu ya. Karena Nehemia itu yang mengajak umat untuk ayo kita bangun lagi. Nah, sebelum itu kita tadi udah baca ya, tapi kalau kita ingat lagi dinamikanya kenapa umat Israel sampai di titik itu, kita ingat lagi mulai dari pembebasan dari Mesir dulu. Mereka keluar dari Mesir. Kemudian setelah itu mereka diberikan 10 hukum Tuhan, dasatitah atau 10 firman Tuhan, 10 perintah. Nah, itu sudah diterima oleh umat. Nah, perjalanan berikutnya adalah mereka masuk ke tanah perjanjian untuk tanah Kanaan. Di sana mereka berkumpul dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, dipimpin oleh hakim-hakim dan nabi-nabi sampai mereka punya raja. Mereka jadi kerajaan. Ingat ya, itu perjalanan bangsa Israel. Mereka udah punya raja. Saul, Daud, siapa lagi? Habis Daud siapa?
Salomo. Setelah Salomo siapa? Setelah Salomo mereka pecah jadi 2 kerajaan, Israel Utara dan Israel Selatan. Nah setelah itu perjalanan mereka itu tidak baik-baik aja, artinya udah pecah gitu ya, makin kecil. Kemudian mereka juga secara spiritualitas itu kurang baik. Mau rajanya, mau imamnya, mau umatnya, rakyatnya itu gak ada, atau sedikit sekali yang tetap taat kepada Tuhan. Kebanyakan dari mereka itu ikut-ikutan bangsa lain, ikut nyembah dewa-dewa bangsa lain. Mereka nggak mempedulikan lagi kitab Taurat Tuhan, firman Tuhan yang tadi udah disampaikan melalui Musa itu tadi, udah nggak peduli di masa-masa itu gitu ya. Setelah pecah dari kerajaan, Israel Utara udah hancur duluan, tinggal Israel Selatan yang ibu kotanya tetap di Yerusalem itu. Akibatnya apa? Yang kita pelajari 2 minggu yang lalu, mereka mengalami pembuangan. Mereka dibuang ke Babel. Berapa lama, masih ada yang ingat Bapak Ibu, Saudara? Berapa lama orang Israel dibuang ke Babel? Berapa tahun? Berapa ratus tahun? Ada yang ingat, boleh sebutkan? 7 apa? 70 tahun. Akhirnya mereka dibuang ke Babel 70 tahun. Ada Nabi Hananya yang bilang, tenang cuma 7 tahun itu kitab Yeremia ya. Tapi Yeremia tetap bilang, enggak, 70 tahun. Mereka 70 tahun di Babel, menderita. Sedih karena mereka jauh dari Yerusalem. Yerusalem itu kan pusat segala-galanya bagi orang Israel. Pusat pemerintahan, pusat agamanya mereka di situ, bait Allah ada di situ. Mereka, segala-galanya Yerusalem itu. Mereka sedih banget dibuang ke Babel 70 tahun. Tapi itu kan akibat dari ketidaktaatan mereka gitu ya. Sempat di tengah pembuangan itu mereka memberontak, dan akibatnya sama Babel dihancurkanlah itu Yerusalem. Bait Allah dihancurkan, tembok-tembok Yerusalem yang kokoh itu dihancurkan. Selesai itu pembuangan di Babel. Karena Babel dikalahkan sama Persia. Jadi mereka ganti penjajah ya, kayak kita dulu. Enggak merdeka tapi ganti penjajah gitu. Jadi sekarang dijajah Persia. Nah, di zaman Persia itulah Nehemia ini hidup. Dia kerjanya apa Nehemia? Masih ada yang ingat? Penuang minuman buat raja. Jadi raja kan kalau minum dilayani. Nah ini Nehemia yang melayani minuman itu. Penting nggak itu Nehemia di kerajaan itu, di Persia? Penting. Kenapa? Raja itu kan orang nomor 1 di kerajaan. Kalau minumannya itu diracunin, habis ya. Nah Nehemia ini orang yang dikasih kepercayaan itu. Dia udah orang yang top lah di kerajaan Persia itu. Tapi dia kemudian punya kerinduan mengingat tanah airnya di Yerusalem, yang udah memang sudah disuruh. Nah, sebelumnya mereka sudah dibolehkan pulang oleh raja yang namanya Kores gitu ya. Jadi 70 tahun selesai, kemudian mereka boleh pulang ke Yerusalem lagi. Tapi di Yerusalem mereka udah pulang, mereka tetap sedih. Kenapa? Karena nggak seperti dulu lagi, semua hancur berantakan, kotanya masih banyak reruntuhan, temboknya juga udah habis, bait Allah udah nggak ada. Jadi mereka pulang ke Yerusalem tapi kayak tetap merana gitu hidupnya, kan sedih. Nah, Nehemia yang dengan kenyamanannya di istana Persia itu ingat pada saudara-saudara kita, saudara-saudaranya yang di sana. Ini pernah jadi bahan PA, moga-moga Bapak Ibu yang pernah juga ingat gitu ya. Jadi dia ingat, kemudian dia punya inisiatif untuk, aku pengen membangun lagi Yerusalem. Jadi dia minta izin dan diizinkan, singkat cerita, dan kemudian tembok itu Nehemia itu yang kemudian menggerakkan saudara-saudaranya, ayo kita bangkit lagi. Jangan sedih-sedih mulu, ayo kita bangkit. Kita bangun lagi Yerusalem. Mulai kita bangun dari temboknya. Ya, singkat cerita mereka berhasil membangun temboknya. Sudah selesai membangun temboknya. Nah kemudian peristiwa yang kita baca inilah yang tadi itu. Mereka setelah selesai membangun tembok, mereka berkumpul di lapangan itu. Untuk apa? Mendengar firman Tuhan, mendengar Taurat yang sebenarnya kalau kita lihat ini ya, dinamikanya. Sudah sangat lama sekali mereka seperti udah melupakan itu.
Ada masa-masa ketika mereka pecah jadi dua kerajaan dan kebanyakan orang, sebagian besar di tengah kerajaan itu mulai dari raja, imam, sampai rakyat itu gak peduli lagi sama Taurat Tuhan, udah dilupain. Udah gak jadi pedoman lagi, karena dulu kan kerajaan Israel itu yang jadi pedoman itu Taurat gitu ya, hukum Taurat. Tapi setelah pecah jadi dua kerajaan itu, raja-rajanya juga gak peduli sama Taurat. Mereka malah ikut-ikutan nyembah dewa-dewanya bangsa lain. Sampai mereka dibuang 70 tahun, akhirnya mereka kembali dan kita bisa membayangkan perasaannya orang-orang Yahudi ketika itu. Mereka dikumpulkan dan mereka bersama-sama mendengar lagi kitab Taurat. Mereka kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Jadi waktu itu yang terjadi bukan hanya pembangunan atau kebangkitan secara fisik, membangun tembok, tapi pembangkitan atau kebangunan secara spiritualitas juga. Mereka kayak kemudian jadi semangat lagi, mereka jadi punya kerinduan lagi kepada firman Tuhan. Jadi yang dibangun bukan hanya fisiknya sama Nehemia. Makanya tadi pemimpinnya sebenarnya dua. Nehemia itu yang punya inisiatif untuk ayo kita bangkit lagi, kita bangun lagi bangunan-bangunan ini, temboknya kita bangun. Tapi Ezra itu yang pemimpin spiritualitas, dia mau membacakan. Nah mereka kemudian diajak untuk ayo bersukacitalah kalau mendengar firman Tuhan, mendengar sabda Tuhan, jangan bersedih, jangan berduka cita. Nah itu yang juga mau kita pelajari, kita mau teladani. Kita juga pengennya kan gitu, kalau mendengar firman Tuhan, dengar atau membaca firman Tuhan, kita juga pengen meresponnya itu dengan selalu sukacita. Nah bagaimana kita mau belajar dari umat ketika itu? Yang pertama, kita belajar waktu itu, umat udah punya kerinduan yang besar banget. Kalau kita baca ingat lagi tadi ya, perjalanan itu mereka udah sempat hilang gitu ya, mereka udah melupakan firman Tuhan, tapi pas mereka udah bisa kembali ke Yerusalem, berhasil membangun temboknya, mereka jadi punya kerinduan yang besar sekali untuk mendengar firman Tuhan sampai mereka. Kenapa kitab Taurat hari itu dibacakan? Justru bukan dari Ezra atau Nehemia yang membacakan. Kita lihat tadi itu ya. Mereka meminta. Jadi umat yang meminta. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya membawa kitab Taurat Musa yang diberikan Tuhan kepada Israel. Jadi kita bisa bayangkan tadi, mereka punya kerinduan yang besar sekali, mereka udah bisa kembali ke Yerusalem. Dan mereka pengen lagi mendengar lagi Taurat yang dulu mungkin udah lama banget mereka lupakan. Ini terjadi karena justru umat yang meminta. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, untuk membawa Taurat Musa yang diberikan Tuhan. Dan ketika itu dibacakan oleh Ezra, mereka juga nggak asal minta aja atau misalkan ya udah pantas-pantasnya sini bawain kitab Taurat lah. Enggak. Dengan penuh perhatian seluruh umat dengan perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ini menunjukkan betapa waktu itu umat sangat rindu sekali kembali mendengar Taurat, kembali mendengarkan firman Tuhan. Harusnya kita juga demikian, Bapak Ibu. Kita selalu punya kerinduan. Kita pengennya tuh selalu menerima, mendengar firman Tuhan. Seperti umat ketika itu. Kita harusnya punya, setiap saat tuh pengen kayak, bahwa itu kalau kita sekarang pengen kan, keinginan kita itu kan sekarang, misalkan apa? Pengennya buka HP gitu ya, buka media sosial. Itu kerinduan kita pengen, gak mau ketinggalan gitu ya. Nah harusnya kalau kita seperti umat ketika itu, yang kerinduan kita tuh pengennya setiap saat baca kitab suci. Kita setiap saat pengen merenungkan firman Tuhan. Setiap saat kita pengen mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merenung ke dalam kehidupan kita. Apa yang paling jadi kerinduan kita saat ini gitu ya. Harusnya kerinduan kita tuh pada firman Tuhan. Karena kalau enggak, ya seperti perjalanan umat Israel di masa lalu itu. Kalau ketika firman Tuhan sudah dilupakan, sudah ditinggalkan, ditaruh di tempat yang nggak tahu di mana, malah mengikuti pedoman yang lain, hancur semuanya.
kerajaannya pecah, dibuang, mengalami berbagai macam kesusahan. Baru saat itu kemudian baru menyesal, menyadari, oh ya, aku harusnya nggak seperti ini. Nah, momen kebangkitan umat Israel ini, mari kita juga renungkan bersama dalam kehidupan kita. Kalau selama ini kita selalu menganggap firman Tuhan atau sabda Tuhan atau perenungan atas firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang, aduh itu nanti bisa, atau sesuatu yang nggak terlalu menjadi prioritas kita. Mari kita belajar dari perjalanan bangsa Israel tadi. Kalau kita mengalami seperti itu, merasa bahwa firman Tuhan itu nggak menjadi pedoman kita, mari kita bangkit seperti orang-orang Israel ketika itu. Kita berbalik. Ayo, aku pengen banget, kerinduan itu harusnya ada terus setiap saat, setiap hari. Kita selalu mau mencari firman Tuhan, kita selalu mau merenungkan firman Tuhan, kita selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang sarananya kita udah nggak perlu banyak repot gitu ya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setiap hari pun kita bisa dapat, tinggal kita apakah punya kerinduan nggak untuk baca dan merenungkannya. Ini refleksi buat kita semuanya. Mari kita juga punya kerinduan yang besar akan firman Tuhan. Dan kemudian kalau kita udah punya kerinduan, seperti Nehemia dan Ezra tadi dan para orang Lewi berpesan kepada umat ketika itu, untuk jangan bersedih, jangan berduka cita. Ini hari kudus, ini mau membacakan firman Tuhan, membacakan Taurat Tuhan kepada kalian. Jadi bersukacitalah, inilah sukacita yang dari Tuhan. Hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan berduka cita dan menangis. Kemudian bagian ayat 11, jangan bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindungan. Sebab ketika firman itu dibacakan dan kita terima, kita harusnya itu menerima itu sebagai kabar baik, kabar sukacita. Apapun bentuk pesan firman Tuhan itu, harusnya kita terima dengan sukacita. Kita pandang itu sebagai kabar baik, bukan kabar buruk. Karena tadi dalam Injil Lukas juga kita baca, Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Jadi firman itu adalah kabar baik bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang beriman, firman itu adalah sebuah kabar sukacita. Bukan kabar buruk, tapi kabar sukacita. Dan memang firman itu ada banyak bentuknya atau cara menegur atau menyapa kita. Firman itu bisa membuat kita, misalnya kita sedang bersedih hati, kemudian kita membaca firman Tuhan yang menguatkan. Nah itu tentu kita udah otomatis gitu ya, kita sukacita, kita sambut itu sebagai kabar baik. Atau kita sedang bingung pada suatu pilihan hidup, kemudian firman Tuhan yang mengingatkan kita, dan kita kemudian jadi mantap untuk memilih sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan, itu kabar baik. Tapi gimana kalau misalkan firman itu justru menegur kita dengan keras? Misalkan kita sedang tahu kita sedang melakukan suatu kesalahan, atau kita hidup dengan cara hidup yang tidak baik, tidak benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita menerima firman, entah bagaimana caranya, melalui siapapun. Apakah kita masih tetap bisa menerima itu sebagai kabar baik? Kan terkadang orang kemudian merasa, itu nggak penting, itu nggak mungkin bisa dilakukan. Itu pendetanya nyindir-nyindir. Itu nggak tahu seperti apa kenyataannya kok. Mengelak, membela diri gitu. Merasa bahwa itu sebagai ancaman bagi dirinya. Padahal kalau apapun bentuk firman yang kita terima itu kita pandang sebagai kabar baik. Ketika firman itu melalui siapapun disampaikan kepada kita dan itu adalah teguran yang keras buat kita, itu juga kabar baik. Karena kita kayak mau diarahkan lagi hidupnya sama Tuhan. Jangan ke situ, ini ikutin yang ini. Kesana nanti akan menuju kebinasaan, ikutin yang ini lebih baik. Itu kan kabar baik. Orang kalau tersesat dan kemudian bisa melihat peta dan buka Google Map, itu kan kabar baik. Orang kalau bingung tersesat di jalan kemudian bisa tanya orang, bisa diarahkan, itu kan kabar baik. Jadi apapun bentuknya
cara Tuhan menyapa kita melalui firman Tuhan, mari kita terima itu, kita hayati sebagai kabar baik. Walaupun kadang itu menyakitkan, kadang itu kita merasa jadi kayak malu di hadapan Tuhan. Aku masih jauh dari firman Tuhan yang aku baca ini, tapi tetap terima itu sebagai kabar baik. Karena itulah cara Tuhan supaya kita hidupnya kemudian jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi apapun bentuk firman Tuhan dan siapapun yang menyampaikannya, kalau itu sesuatu yang benar seturut dengan kehendak Tuhan, mari kita sambut itu sebagai kabar baik. Dan seperti tadi di awal, kalau Bapak Ibu Saudara saya tanya, kalau kabar baik gimana responnya? Ya senang, semangat, lega, sukacita. Harusnya perasaan-perasaan itu juga muncul ketika kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Walaupun kadang kita jadi merasa bersalah, kadang kita merasa ini berat banget ya Tuhan, perintah, wah, kok aku suruh mengampuni orang seperti dia. Ini kayaknya nggak mungkin, tapi itu kabar baik. Kita terima, kita jalani, kita sukacita. Oh iya, aku diingatkan Tuhan untuk belajar mengampuni, untuk belajar mengasihi, untuk belajar melayani. Ini melayani berat banget ya Tuhan, kok Tuhan suruh aku melayani seperti Engkau melayani. Tapi itu kabar baik, ayo kita terima itu. Oh ya, Tuhan mengingatkan aku. Kita jadi responnya itu dengan positif gitu ya, dengan semangat, seperti yang kalau kita dengar kabar baik apapun kan kita semangat. Firman Tuhan harusnya kita juga seperti itu. Setiap dengar firman Tuhan juga semangat, selalu mau berusaha untuk melakukannya. Kita terima dengan penuh kelegaan dan sukacita. Seperti umat tadi dikatakan seperti itu. Jangan bersedih, jangan berduka cita. Ini hari kudus, ini firman Tuhan sedang disampaikan kepada kalian. Terimalah dengan sukacita. Sukacita ini dari Tuhan dan itulah perlindungan kita. Sama dengan Mazmur yang tadi kita nyanyikan. Firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Dan hatiku bersuka. Nah itu pemazmur juga sudah menyadari firman Tuhan, Taurat Tuhan bentuknya sekeras apapun dia menegur kita, tetap itu menyegarkan jiwa, menyekakan hati. Karena itu artinya kita masih ditegur dan Tuhan mau hidup kita benar, seturut dengan firman Tuhan. Jadi mari kita semua dengar firman Tuhan, ke depan punya kerinduan yang besar. Mari kita terima itu sebagai kabar baik. Kita belajar lagi untuk selalu ingat firman Tuhan itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kita belajar tadi dari pengalaman umat Israel di masa lalu, mereka menyingkirkan firman Tuhan dan mereka berantakan semua. Mari sebaliknya kita punya kerinduan untuk terus menerima. Dengan berbagai cara, bisa membaca secara lengkap atau membaca perenungannya, atau mendengarkan. Sekarang juga setiap hari kita sudah bisa terima di WhatsApp kita banyak renungan-renungan firman Tuhan, ayat-ayat yang dibagikan. Kita terima itu. Kita rindu untuk terus mencari itu. Seperti kalau kita rindu mencari ketinggalan berita apa, kita pengen mengikuti tren apa, kita harusnya punya antusiasme yang seperti itu kalau pada firman Tuhan. Aku juga pengen hari ini Tuhan mau bicara apa sama aku. Bukan hanya pengen lihat di Instagram hari ini ada apa, tapi pengen hari ini firman Tuhan mau mengatakan apa kepadaku. Siang ini mau bilang apa firman Tuhan, malam ini mau bilang apa firman Tuhan kepadaku. Kita selalu punya kerinduan yang besar seperti itu. Dan juga kita selalu ingat ini semua isinya sukacita, kabar baik. GKJ menghayati kenapa firman Tuhan itu penting. Dan walaupun isinya kadang membingungkan, penulisnya ada banyak, bentuknya macam-macam. Kenapa firman Tuhan itu jadi pedoman kita? Karena satu pesan yang mau disampaikan firman Tuhan ini adalah Tuhan mengasihi kita dan mau menyelamatkan manusia. Itu kan kabar baik. Jadi kapanpun sekarang ini kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mari ingat terus bahwa itulah kabar baik buat kita. Dan kita responnya pun juga seperti kalau kita merespon kabar baik. Senang, semangat, sukacita, lega, semakin bergairah menjalani kehidupan, bergairah untuk bangkit lagi seperti umat Israel itu.
dan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Selamat menerima kabar baik dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Persembahan pujian dari para pemimpin pujian dengan lagu pujian berjudul Selalu Bersamaku. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara sekalian atas persembahan pujiannya, kiranya menjadi berkat untuk kita semuanya. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali bersatu hati di dalam doa, dan nanti kita akhiri dengan bersama menyanyikan nyanyian doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, bersyukur kepadamu pagi hari ini sabdamu kembali menyapa kami, bahkan juga meneguhkan kami semua untuk selalu sukacita dalam menyambut firman Tuhan, supaya kami bisa terus menerima sabdamu dengan penuh semangat sukacita, bukan dengan paksaan ataupun merasa bersedih hati, namun kami akan terus punya kerinduan mencari, mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan dengan penuh sukacita, karena itu adalah kabar baik bagi kami semuanya. Sekalipun firman itu terkadang begitu keras bagi kami semua, menegur kami dengan sungguh keras, namun kami saat ini mau bertekad untuk belajar. Apapun itu mau kami terima dengan sukacita, seperti ketika kami mendengar atau menerima kabar-kabar baik dalam kehidupan kami. Kami juga mau membaca, merenungkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, saat ini kami juga membawa di dalam doa bagi kerinduan-kerinduan kami kepadamu. Mari ya Tuhan, berkatilah bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, di berbagai tempat, Tuhan yang kiranya selalu hadir, dan juga bila terjadi peperangan atau perselisihan antar bangsa, Tuhan yang mendamaikan. Bersyukur saat ini kami dengar kabar ada gencatan senjata di Gaza, di Palestina. Tuhan yang kiranya terus hadirkan damai, hadirkan pemulihan, karena siapapun ia, apapun bangsanya, mereka adalah manusia yang telah Tuhan ciptakan, dan juga mereka adalah saudara kami, sesama manusia yang Tuhan perintahkan dan ajarkan kami untuk tetap mengasihi mereka. Maka kami rindu ya Tuhan, terwujud kedamaian dan pemulihan terjadi di sana, dan juga di berbagai tempat yang lain yang terjadi konflik atau pertikaian. Tuhan yang kiranya tolong setiap orang yang berkepentingan untuk bisa memilih jalan yang damai, bukan jalan perang ataupun bahkan saling membinasakan satu dengan yang lain. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Berkatilah selalu ya Tuhan para pemimpin kami, pemimpin pusat dan pemimpin daerah dan seluruh jajarannya, Tuhan yang terus sertai, supaya mereka pun juga bisa mengikuti firman Tuhan, takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami ini, dan mau menjalaninya dengan penuh sukacita. Biarlah keadilan dan damai sejahtera bisa terus terwujud nyata di tengah bangsa kami. Bapa di dalam surga, juga bagi gereja-gereja dimanapun berada, terus pimpinlah kehidupan kami. Kami yang sudah, gereja-gereja yang sudah menerima kabar baik dari Tuhan, biarlah juga terus bisa mewartakannya kepada dunia ini. Juga bagi Sinode GKJ dalam setiap pergumulan dan perjuangannya, dalam setiap rencana dan pengharapannya untuk masa depan yang seturut dengan kehendak-Mu, terus sertailah kami semua, gereja-gereja di Sinode GKJ. Juga bagi gereja-Mu di tempat ini, GKJ Pondok Gede, selalu pimpin kami ya Tuhan dalam tugas panggilan dan pelayanan kami. Berkatilah para majelis gereja, terkhusus di tengah
kepengurusan majelis yang baru ini Tuhan selalu pimpin, Roh Kudus selalu berikan hikmat untuk memimpin di tengah kemajelisan ini, kehidupan bergereja ini dengan pertolongan Tuhan. Juga para pengurus UPK yang sudah dilantik, Tuhan terus bimbing sertai mereka, berikan hikmat, kecakapan, sukacita selalu dalam melayani di tengah komisi-komisi bebadan maupun di tengah kepanitiaan. Kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi setiap perjalanan kehidupan kami, jemaat-Mu, dari anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda, dewasa muda, dan kami semua, para orang tua dan para lanjut usia, dalam setiap pergumulan, tantangan kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Mohon Tuhan terus bimbing kami. Kiranya kami terus berpedoman pada firman Tuhan yang kami selalu rindukan, yang selalu menjadi pegangan kami, dan selalu kami sambut dengan sukacita, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Doa kami juga ya Tuhan bagi pelaksanaan sidang pleno majelis tanggal 9 Februari nanti, bimbinglah para majelis gereja-Mu memiliki hikmat dari Tuhan. Demikian juga perjamuan kudus yang akan kami laksanakan minggu depan tanggal 2 Februari, bimbing kami semua, anak-anak-Mu yang akan menerima sakramen perjamuan, supaya kami mengingat betapa besarnya cinta kasih-Mu atas kami semua. Doa kami juga bagi saudara kami yang akan menerima peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinannya, yaitu saudara Ardia Pramodana dan saudari Esli Katia Natasya, tanggal 1 Februari yang akan datang di GKJ Pondok Gede ini. Terus sertailah mereka dalam persiapannya, kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Saat ini kami juga turut merasakan kesedihan bersama dengan saudara-saudara kami yang Engkau telah memanggil pulang keluarganya yang terkasih. Doa kami bagi keluarga Ibu Penatua Tabita Siwilusya Bekti dan juga Bapak Penatua Triyogi Chandra Oktwarsa. Engkau telah memanggil pulang ayahanda mereka yang terkasih, yaitu Bapak Patmono Sidi Dermorejo. Demikian juga bagi keluarga Penatua Bayu Sutanto, di mana Engkau telah memanggil pulang ayahanda yang terkasih Bapak Suripto Hadiwiono. Demikian juga bagi keluarga Ibu Dinar Hestiningsih Widayat dan juga keluarga Bapak Bambang Murti Widayat, di mana Engkau telah memanggil pulang Bapak Abner Bambang Rianto, Bapak mertua dari Ibu Dinar Hestiningsih Widayat. Pada saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan kiranya pulihkan kembali sukacitanya, pengharapannya, keteguhan hatinya untuk menjalani kehidupan ke depan tanpa orang-orang yang dikasihinya. Yang percaya Engkau akan terus menyertai kehidupan saudara-saudara kami ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Pekalongan, di Kesimpar dan sekitarnya, yang beberapa waktu yang lalu mengalami musibah tanah longsor. Juga ada salah seorang pendeta GKJ yang juga terdampak, di mana rumahnya terkena longsor, dan juga saudara-saudara kami yang lain terkena longsor. Tuhan yang kiranya tolong dalam proses pemulihan untuk segala sesuatunya saat ini. Tuhan juga terus gerakkan orang-orang untuk mau peduli dan juga memberikan dukungan. Dan kami hari ini juga nanti akan memberikan dukungan kepada saudara-saudara kami yang ada di sana. Bapak yang makasih, kami juga sungguh menyerahkan kepadamu saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan kesehatannya, yaitu Ibu Sikam, Bapak Arasmansyah, Ibu Sarningsih Sularso, Bapak Sudarno, Bapak Bambang Raharjo, Bapak Yohanes Udi, Ibu Winarti Bambang Raharjo, Bapak Sabto Wibowo, Bapak Gambiro Tahir, Ibu Natalia Sumi Rahayu Kardikartoswito, Ibu Hernia Gosukoco, Ibu Sehadiati Kasiono, Bapak Herlin Sukamtono, Bapak Sugeng Trihandoko, Ibu Sri Mia Oktarini Subroto, anak Anandasia Riz Ganita, Ibu Helen Venansia Joko Pamianto, Bapak Yusuf Ranumi Harjo,
Ibu Titi Asyati Isnianto, Bapak Herti Sutikno, Bapak Prastehat Mojo, Ibu Subiarsi Sunardi, Ibu Oktaviani Kundimang, Ibu Ruslina Siregar, Ibu Sri Haryanti, Ibu Emma Soeharti, dan Ibu Susilo Rahayu, Saudara Eto Sanjaya, Saudara Handoyo, Ibu Neni Kustianti, Bapak Soekarno, Bapak Pendeta Emeritus Wandi Marta Utomo, Bapak Simon, Ibu Kartika Bayurini, Ibu Nur Maria Surbakti, Bapak Pratiwa Immanuel, Bapak Yosep Salam, Bapak R. Sitorus, Ibu Oti Kustinah Napiun Talumepa, dan juga saudara-saudara kami yang lain dalam kondisi sakit mereka, kelemahan tubuh mereka. Tuhan beri kekuatan, pengharapan dalam hatinya untuk tetap bisa merasakan kabar baik dari Tuhan setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan, begitu banyak kerinduan permohonan kami, namun Kau jauh lebih mengetahui isi hati kami. Ini yang bisa kami ungkapkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kami akan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga Allah dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diimani gereja Tuhan di segala tempat dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat mohon duduk kembali. Keluarga Allah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan, yaitu persembahan ibadah minggu
persembahan aksi peduli bencana banjir longsor di Pekalongan yang terjadi beberapa hari yang lalu, persembahan pastori 2, dan persembahan kartu bulanan. Adapun dasar persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita akan menyanyikan PKJ 148 ayat 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Aku pakai waktu itu melakukan tanggung jawab-Mu dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu maafkan kasih-Mu, karena itu maafkan kasih-Mu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita yang sudah kita kumpulkan. Allah Bapa di surga, Allah yang mencipta dan memelihara kehidupan di dunia ini. Terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Bapa, kami telah mendengarkan dan firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Sektiono Pinto Nugroho yang begitu indah. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam di dalam loh hati kami dan menguatkan iman, percaya, dan pengharapan kami kepadamu. Bapa, kami anak-anak-Mu dengan sukacita telah mengumpulkan persembahan. Apa yang kami persembahkan ini sesungguhnya hanya sebagian kecil dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami yang begitu melimpah. Karena kami tahu semua yang kami miliki tidak ada yang tidak berasal dari Tuhan.
Terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat-Mu yang tak pernah henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati juga tangan-tangan yang mengelola, agar persembahan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk perluasan kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon ampun dosa dan salah kami ya Tuhan yang telah kami perbuat baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Bapa di surga, doa kami yang singkat dan jauh dari sempurna ini, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali karena pagi ini akan ada serah terima pengurusan Majelis GKJ Pondok Gede. Jemaat yang terkasih, pada hari Minggu tanggal 19 Januari yang lalu, dalam sidang pleno khusus Majelis telah menetapkan struktur kepengurusan Majelis GKJ Pondok Gede untuk tahun 2025 ini. Jadi dalam saat ini akan diserahkan SK untuk kepengurusan majelis yang baru di tahun 2025. Namun sebelumnya saya mewakili seluruh jemaat dan juga majelis mengucapkan terima kasih kepada kepengurusan majelis yang lalu. Saya sebutkan PPH-nya saja, Ketua Umum di kepengurusan yang lalu Bapak Penatua Sukoto, Ketua satunya Penatua Arianto Wisnu Triatno, Ketua duanya Penatua Adiwira Yoga Samedi yang sudah berakhir masa pelayanannya di kemajelisan. Sekretaris 1 Ibu Penatua Tabita Siwi, Sekretaris 2 Penatua Wisnu Hari Prabowo, Bendara 1 Penatua Ana Sianawati, dan Bendara 2 Diaken Diah Pitaloka Alfayanti, dan juga seluruh kepengurusan yang lengkap. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang dikerjakan oleh kepengurusan yang lalu. Dan saat ini kita akan bersama-sama, saya undang untuk pengurus yang baru kepengurusan majelis tahun 2025. Yang saya undang ke depan adalah BPH-nya saja, dan juga ini sekaligus sebagai pewartaan kepada jemaat siapa-siapa yang menjadi pengurus majelis di tahun 2025. Yang lengkapnya nanti Bapak Ibu Saudara jemaat bisa membaca di Warta Gereja. Kepengurusan Majelis GKJ Pondok Gede tahun 2025, Ketua Umum Penatua Sukoto. Bisa langsung menghadap ke jemaat aja Pak. Ketua 1 Diaken Yeni Pujiwati. Ketua 2 Penatua Agustinus Trinugroho. Sekretaris 1 Penatua Wisnu Hari Prabowo. Kaget. Sampai mana tadi? Oh, Mas Wisnu. Sampai lupa. Sekretaris 2 Penatua Theo Wargito. Hari ini Penatua Theo Wargito dan juga Penatua Ayu lan Rastiningsias mengikuti pemberdayaan majelis gereja di Gadok di acara klasis sebagai majelis yang baru. Nah, Bendara 1 Penatua Ayu Wulan Rastiningtyas. Sama seperti Penatua Theo tadi ikut pemberdayaan majelis gereja. Bendara 2 Penatua Ana Setianawati. Dan kepengurusan yang lengkap Bapak Ibu bisa membacanya di Warta Gereja. Saya akan mewakili majelis dan jemaat untuk menyerahkan SK kepengurusan majelis yang baru.
Bapak Ibu, mari kita berikan dukungan kepada saudara-saudara kita ini. Supaya mereka bisa melaksanakan tugas kepengurusannya dengan baik, dan kita percaya beliau-beliau ini akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Mari kita berikan sambutan dan tepuk tangan lagi yang paling keras. Ya, baik Bapak Ibu, puji Tuhan kita sudah terima kabar baik. Kebenaran firman Tuhan sudah dinyatakan dan marilah kita menjadi alatnya, menjadi pembawa kabar baik itu. Sama-sama kita mau nyanyikan, jika padaku ditanyakan. Ya. Bapak Ibu boleh sambil bertepuk tangan. Kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Jika padaku ditanyakan, jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang terkasih, marilah kita lanjutkan kehidupan kita. Kita akan pulang kembali dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan kehendak Tuhan dan menghayati bahwa firman Tuhan itu adalah kabar baik. Sebagaimana tadi firman Tuhan mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kiranya kita selalu bisa menerima firman Tuhan dengan penuh antusias dan semangat, dan tentunya juga bisa melaksanakannya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Kita mau tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian bagi Dia, sukacita surga. Woo!
Boleh kita tepuk tangan sama-sama ya? Kita boleh bersyukur hari ini Tuhan kasih sukacita, damai sejahtera sepanjang hidup kita. Kita mau terima sukacita dari surga. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari lebih semangat lagi, bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih di tengah badai, di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa, taklukkan badai, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga. Sekali lagi, sukacita surga, sukacita surga. Mari bersorak sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan
kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan pemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.